Kaca pembesar atau loop. Sekarang kita akan membahas tentang kaca pembesar atau loop. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang pengaruh sudut pandang terhadap kesan atau persepsi kita terhadap ukuran suatu benda. Maksudnya, misalkan gambar ini adalah mata kita. Saya meletakkan benda di depannya dengan tinggi T1 misalkan. Kita akan melihat benda tersebut dengan sudut pandang mengikuti tinggi benda tersebut. Lalu, misalkan benda tersebut kita geser menjauh dengan benda dan ukuran yang sama, dengan jarak dengan sebelumnya berjarak. Misalkan di sini adalah S1. Sekarang kita geser jaraknya menjadi S2. Lalu, apa yang akan kita rasakan? Maka, jika benda tersebut kita geser menjauh, maka kesan yang akan kita tangkap adalah tinggi benda tersebut menjadi berkurang atau ukuran tersebut mengecil. Padahal sebenarnya ukuran benda tersebut adalah sama. Karena itu adalah benda yang sama. Untuk lebih jelasnya lagi, misalkan kita melihat pohon. Ketika kita lihat dari dekat ukurannya tinggi, akan tetapi ketika kita lihat dari jauh seolah-olah ukuran pohon itu semakin pendek. Apa penyebabnya? Itu karena perbedaan sudut pandang. Jadi ketika benda berada dekat, sudut pandangnya akan tinggi. Ketika benda itu menjauh, sudut pandangnya mengecil. Misalkan namanya adalah theta aksen. Ketika theta aksennya itu lebih kecil dari theta, maka kesan yang akan kita peroleh, misalkan pada benda yang jauh kita beri T2. Pada ukuran yang sebenarnya adalah T1 sama dengan T2. Tetapi pada kesan yang kita dapat, T2-nya menjadi lebih kecil dari T1. Dikarenakan theta aksennya itu mengecil, artinya lebih kecil dari theta. Jadi sudut pandang berpengaruh pada kesan. Kita terdapat ukuran dari benda, proses atau gejala ini. Dipakai untuk alat-alat seperti kaca pembesar. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa benda yang sama terlihat sebesar-besarnya jika kita meletakkan di titik yang paling dekat dengan mata dan masih bisa dilihat dengan jelas, namanya titik dekat. Jika kita melihat suatu benda dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, maka akan terlihat sebesar-besarnya. Jika sudut pandang kita sebesar-besarnya, berarti T atau titik dekatnya adalah sedekat-dekatnya. Nah, misalkan ini theta. Kemudian, jika kita memakai alat bantu atau kaca pembesar misalkan, kita letakkan kaca pembesar di depan mata. Benda yang sama bisa kita geser ke depan. Kemudian dengan lensa, benda tersebut kembali lagi kepada proses pembentukan. Bayangannya bayangan benda digeser ke belakang. Bayangan lensa juga akan bergeser ke belakang. Maka sudut pandang yang dipakai oleh si lensa adalah mengikuti sudut pandang bayangan, di mana theta aksennya lebih besar dari theta. Itulah yang menimbulkan sesuatu yang namanya pembesaran. Karena pembesaran ini berhubungan dengan sudut, maka disebut dengan pembesaran sudut atau pembesaran anguler. Itulah proses pembentukannya. Pembesaran anguler didefinisikan sebagai sudut pandang ketika kita memakai alat bantu, yaitu kaca pembesar, yaitu theta aksen, dibagi dengan sudut pandang kalau tanpa memakai alat bantu, dan
bendanya diletakkan di titik dekat, jadi dibagi theta. Pendekatan pada optik seumpama tinggi kita sebut T. Pendekatan dalam optik adalah seperti berikut. Untuk sudut kecil atau yang mendekati 0, di mana di sini terdapat radian, maka tetanya dapat dianggap sama dengan Langen theta. Pada kasus ini, theta dibagi PP. Tinggi bendanya tetap sama ukurannya. Sekarang bagi lensa. Jarak bendanya adalah S. Dan di sini dapat disebut S aksen. Kemudian di sini apa theta aksennya? Yaitu tangen. Theta aksen sama dengan T dibagi S. Maka pembesar anggulirnya menjadi theta aksen dibagi theta. Berarti T dibagi S per T dibagi dengan PP. Maka PP per S. Sekarang kita sudah dapat jawabannya, yaitu dari suatu lensa ke kaca pembesar atau loop akan menghasilkan PP per S. Sekarang tergantung di mana letak S-nya. Di sini ada dua hal khusus, yaitu kondisi di mana matanya berakomodasi minimum. Jika mata berakomodasi minimum, seperti apa yang akan terjadi? Itu berarti mata tersebut dalam keadaan santai atau rileks. Berarti dia melihat sesuatu yang jauh. Harus diingat bahwa yang dilihat oleh mata adalah bukan benda yang sebenarnya. Itu adalah bayangannya. Berarti untuk melihat yang jauh, S aksen yang dilihat oleh mata harus ada di tak hingga. Tak tingga. Berarti S atau jarak bendanya dari lensa ke kaca pembesar harus fokus. Sehingga untuk berakomodasi minimum, pembesaran atau M anguler yang kita dapat adalah PP per F. Untuk kasus yang berakomodasi maksimum, seperti kalau berakomodasi maksimum, jadi kalau berakomodasi maksimum berarti bayangan benda yang jatuh oleh lensa dibuat di PP kembali. Sehingga mata melihat pada titik dekatnya. Kalau begitu, S aksen dari lensa itu harus jatuh di PP. Tapi harus diingat bahwa benda yang jatuh adalah bayangan maya. Berarti tandanya minus. Jadi minus PP. Sekarang sudah kita ketahui bahwa S angular adalah PP per S. Jadi kita bisa cari 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian kita akan dapatkan 1/S min 1/PP. Lalu kita samakan penyebutnya, maka akan kita dapatkan PP tambah F per PP dikali F sama dengan 1/S. Berarti M anggulernya PP dikali 1/S, yaitu PP tambah F dibagi PP dikali F. Lalu PP-nya dicoret akan menghasilkan PP per F ditambah 1. Akomodasi minimum adalah PP per F dan maksimum adalah PP per F tambah 1. Untuk lebih mudah, jika pada akomodasi minimum adalah PP per F, maka pada akomodasi maksimum hanya tinggal menambahkan 1. Jadi itulah pembesaran yang kita peroleh jika kita menggunakan kaca pembesar atau loop.